Baik, sekarang kita amati bersama presentasi dari kelompok 4 Sejarah Budaya Islam mengenai tentang kemajuan yang diraih pada masa dinasti Abbasiyah. Baik kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga ada di bidang militer, dan juga ada di bidang pertanian dan semuanya. Di bidang keagamaan ada ulama-ulama yang berwisita, ada ulama-ulama yang empat mazhab, semuanya lah berkolaborasi, bahu membahu, beradaptasi bersama, ya, kekuatannya dibangun dan persatuannya diikat satu kesatuan, akhirnya maju dan berkembang Islam pada masa Abbasiyah. Oke, kita dengar di awalnya siapa yang tampil awal. Oke, baik. Nah, itu dipaparkan adalah ada pada masa itu perannya ulama dengan umara, dan ulama itu empat masa ulama berdukusita. Ada Imam Bukhari, berarti karyanya kitab Sahih Bukhari ya, tentang hadis. Ulama berdukusita itu tentang hadis ya. Dan juga ada Imam Muslim, Sahih Muslim, ada Imam Abu Daud, ya Sunan Abu Daud, ada Tirmizi, Sunan Tirmizi, ada Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Nah, itu semua adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan agama, kemajuan di bidang agama, dan itulah penting juga di sana dibahas ilmu hadisnya sebagai sunnah dari Rasulullah SAW. Bahkan itu dijulukan sampai sekarang ini adalah ilmu hadis yang sahih ataupun hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Baik, kita lihat lagi yang lain. Ya, luar biasa perkembangan dan kemajuan pada masa Abbasiyah. Yang pertama adalah kemajuan di bidang militer. Ya, dikembangkan dilatihnya militer dengan gagah perkasanya, dengan siap siaganya, pasukan-pasukan yang memanglah siap untuk dalam bertempur. Seperti sekarang ini ya, seperti sekarang ini ada Taliban, ada juga Hamas yang membela Islam Palestina ya, dan juga ada juga itu Lebanon dan lain sebagainya. Semuanya adalah bersatu padu untuk menempurnya orang-orang Zionis Israel. Dan dulu juga begitu, dikembangkan bahwa dengan senjata, dengan pedang ya, dengan kudanya, dengan tembaknya, dengan panahnya, dan juga dengan yang lainnya yang bisa dipakai pada waktu itu. Juga adanya tadi bahwa di bidang pemerintahan yang begitu rapi disusun manajemennya oleh Harun al-Rashid. Dan salah satunya adalah tokohnya adalah Harun al-Rashid yang dikemukakan tadi. Baik, kita dengar yang lain. Nah, kita dengar tadi bahwa keberagaman budaya, adat, suku di sana semuanya dipersatukan dengan dalil yang ada seperti di ayat wa tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah pada agama Allah, yaitu agama Islam, dan tidak cerai-berai. Nah, itu juga bahwa dikemukakan di bidang ekonomi, sosial, budaya. Nah, itulah kemajuan yang pesat pada masa itu. Orang bersatu, orang berkembang, pemikirannya ataupun mindsetnya maju, ya, supaya mereka adalah supaya Islam ini terus ada di mata dunia dan tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan hakiki. Dan inna dina indallah Islam, kata ulama di masa Abbasiyah. Juga sampai sekarang kita akui bahwa agama yang di sisi Allah itu agama Islam. Baik, kita juga mendengar tadi bahwa di bidang ekonomi, ada mata uang, walaupun nggak begitu banyak lagi beli barang
yang boleh adalah beli uang dengan uang, itulah benar, tak boleh. Nah, inilah dulu transaksinya pada masa Abbasiyah. Ini terus berkembang masa modern. Pada masa itu mata uang yang dibuat dari dirham, dari emas, dari perak, ya, dan juga dari daun-daun yang sudah diolah akhirnya menjadi uang kertas pada masa itu. Baik, luar biasa. Kita tanya lagi. Ya, oke, baik. Nah, filosof Al-Kindi salah satunya, dan banyak lagi lahir ilmu pengetahuan, pemikir-pemikir ulum pada masa itu, masa Abbasiyah. Kita mengakui pada masa itu luar biasa lahirnya ulama, dari lahirnya cendekiawan, jadinya orang-orang penelitian yang hebat, penemu-penemu hebat, ada filosof, ada juga pemikir di bidang astronomi, dan juga ada pemikir di bidang bintang dan bulan. Banyak sekali berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Luar biasa. Oke, baik. Kita dengar lagi siapa? Oke. Nah, ini adalah disimpulkan refleksinya, juga ada ditambah lagi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu terus berkembang sampai sekarang kita nikmati hari ini adalah tentang ilmu agama ditanya, ya, di bidang apa? Di bidang fikih, tafsir, ya, juga ilmu pengetahuan alam bisa yang umum, dan juga banyak sekali ilmu-ilmu yang lain. Kita lihat di ulama 4 mazhab, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi. Nah, ini semua adalah ada karya-karyanya kita pegang hari ini menjadi ilmu pengetahuan. Baik, ada lagi mau sampaikan? Silakan. Ya, oke, baik. Nah, kita dengar tadi bahwa kemajuan di bidang infrastruktur dan juga seni budaya. Ada contohnya seperti ini, ada kaligrafi, ya. Nah, itu juga seni budaya pada waktu itu, ada lukisan-lukisannya, ada infrastrukturnya, ada arsitekturnya, dan banyak sekali dikembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa itu. Semuanya adalah tokoh-tokoh Muslim yang kembangkan. Kenapa sekarang kita sudah lagi seperti itu? Sebenarnya lebih maju, lebih berkembang. Cuma adalah melihat cangkokan punya orang-orang Barat mungkin barangkali. Pada Islam lebih maju daripada Barat. Nah, ini perlu ditunggu kembangkan kembali supaya Islam itu benar-benar adalah orang yang hebat dan maju. Islam itu tidak cuma ortodok memikirkan tentang sholat, puasa, zakat saja. Itu adalah ibadah yang memang mahal, ya, itu mutlak, itu wajib kita lakukan. Tapi bagaimana kita beribadah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya? Maka Islam harus berkembang pesat dengannya ranah berpedoman pada Al-Quran dan Al-Sunnah supaya jangan sesat. Paham? Paham, ya? Oke, baik, tepuk tangan untuk semua. Ya. Kita simpulkan lagi. Kemajuan Abbasiyah mencakup kemajuan pada bidang pemerintahan, militer, Nah, ini yang disimpulkan refleksinya, kita sama-sama merefleksi pembelajaran ini, yaitu kemajuan-kemajuan yang diraih pada masa dinasti Abbasiyah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang ilmu agama dan perpustakaan, dan juga di bidang infrastruktur dan juga arsitektur, di bidang ilmu bintang dan ilmu bulan, juga ilmu-ilmu kedokteran, dan juga ada ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Ya, semuanya adalah tumbuh berkembang, dan kita maunya adalah Islam ke depan tidak terpaku pada satu bentuk. Ya, makanya harus semuanya ilmu itu dikembangkan dan dijabarkan sampai ilmu di samping itu ilmu pokok, ilmu ketauhidan, ilmu akidah.
ilmu fikih dan juga ilmu akhlak ataupun ilmu tentang tasawuf. Dan di samping yang lain kita bisa berkembangkan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat bagi semua makhluk di muka bumi ini, supaya jangan dirusak bumi ini, supaya jangan dirusak agama Allah, dan selalu tujuannya adalah beribadah kepada Allah